Novel Martial God Asura. Bab 4291 Perubahan Gusu. Siapa nama ayahmu? Suara eksistensi menakutkan terdengar dari langit di atas. Ayahku, senior, mengapa kamu menanyakan pertanyaan itu? Petik 2. Kebingungan memenuhi hati Chu Feng. Sedikit kegelisahan muncul di benaknya. Jika orang lain yang mengajukan pertanyaan itu, Chu Feng tidak akan segugup ini. Tetapi, siapakah eksistensi ini yang mengajukan pertanyaan ini? Untuk keberadaan yang mengerikan seperti itu tiba-tiba bertanya tentang ayahnya, Chu Feng merasa itu pasti bukan sesuatu yang baik. Yang mulia ini tidak memiliki kejahatan apapun. Tidak perlu mencoba untuk menjadi rahasia, kata keberadaan yang menakutkan. Junior ini tidak berusaha untuk tidak sopan. Petik 2. Hanya saja aku tidak tahu mengapa senior tiba-tiba bertanya tentang ayahku. Senior, apakah kamu ayahku atau karena sesuatu yang lain? Tanya Chu Feng. Chu Feng sebenarnya sangat takut dengan keberadaan di langit. Bagaimanapun, keberadaan yang menakutkan itu terlalu kuat. Tapi, karena hal ini menyangkut ayahnya, Chu Feng ingin tahu persis apa penyebab pertanyaan itu. Meskipun jawabannya mungkin marah keberadaan yang menakutkan, Chu Feng masih memilih untuk merespons seperti itu. Brat, dibandingkan dengan saat itu, kultivasi kamu telah meningkat pesat. Bakat kamu sangat bagus. Petik 2. Seperti kata pepatah, dengan ayah yang terhormat, putranya pasti akan luar biasa juga. Tersangka agung ini bahwa ayahmu pasti seseorang yang luar biasa. Petik 2. Itu sebabnya aku bertanya tentang dia karena penasaran. Jika kamu tidak mau memberitahuku, kamu dapat menganggapnya bahwa aku tidak pernah menanyakan pertanyaan itu. Petik 2. Tapi, yang mengejutkan Chu Feng, keberadaan yang menakutkan tidak hanya tidak membuat marah, kata-katanya juga diucapkan dengan cara yang sangat santai. Itu sangat banyak sehingga bahkan memuji Chu Feng. Di bawah keadaan semacam ini, Chu Feng merasa bahwa dia akan terlalu sopan dan kurang etiket jika dia tidak menjawab. Selain itu hanya sebuah nama. Orang yang tak terhitung jumlahnya di Great Chiliocosm Upper Realm tahu siapa ayah Chu Feng. Senior, nama ayah aku adalah Chu Xuanyuan, kata Chu Feng. Mengerti. Kamu bisa kembali. Yang mulia ini akan mengurus masalah ini dengan ketiga gadis itu, kata keberadaan yang menakutkan itu. Kalau begitu, junior ini akan pergi. Petik 2. Chu Feng membungkuk hormat sebelum berbalik untuk memasuki formasi teleportasi. Setelah Chu Feng pergi, mata raksasa di langit berubah termenung. Chu Xuanyuan. Pada saat Chu Feng kembali ke klan berburu Galewin, kepala klan Galewin Hunting sudah menerima instruksi dari keberadaan yang menakutkan. Dengan demikian, dia tidak memiliki Chu Feng pergi langsung dan malah mengaturnya ke istana yang sangat indah di dalam klan berburu Galewin. Apa Chu Feng tidak tahu adalah bahwa 3 orang diam-diam mengikutinya ke istana yang diatur klan berburu Galewin untuknya. 3 orang itu adalah Xian Hai Shaoyu, Xian Hai Siner dan Xian Hai Gusu. Tentu saja, mereka bertiga disembunyikan dan Chu Feng tidak mendeteksi mereka sama sekali. Menilai dari betapa senangnya saudara Chu Feng terlihat, segalanya seharusnya berjalan sangat lancar, kata Xian Hai Shaoyu dengan senyum berseri-seri. Kondisinya juga sangat baik. Meskipun dia mengalami situasi yang berbahaya sebelumnya, dia sepertinya tidak terpengaruh olehnya. Jika bukan karena penampilan tuan muda, mungkin hanya ada 2 hasil yang mungkin, kata Lady Gusu. Aku tidak berpikir itu akan menjadi masalah. Kepala klan Galewin Hunting klan itu sepertinya seseorang dengan prinsip. Petik 2. Dia telah lama menemukan Chu Feng dan niat tuannya untuk menyusup ke wilayah mereka tetapi tidak secara langsung menyerang mereka. Sebagai gantinya, dia menunggu sampai setelah mereka membuat infiltrasi untuk menyerang mereka. Ini berarti bahwa mungkin baginya untuk tidak benar-benar membunuh Chu Feng, kata Xian Hai Shaoyu. Bagaimanapun juga, jika bukan karena tuan muda, dia tidak akan bisa mendapatkan pengetahuan tentang segala sesuatu yang terjadi begitu lancar. Tapi, tuan-tuan muda, kamu tidak boleh bertindak seperti ini di masa depan,
nada suara Lady Gusu tiba-tiba berubah. Meskipun dia jelas berbicara dengan nada memohon, dia memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Senior Gusu, mengapa tidak langsung memberitahu aku apa yang ingin kamu katakan? Xianhai Shaoyu berbalik untuk menghadapi Lady Gusu. Aku tahu bahwa tuan-tuan muda selalu menjadi seseorang yang melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Selanjutnya, tuan muda tuan memiliki penilaian kamu sendiri terhadap hal-hal. Petik 2. Tapi tidak terlalu banyak persahabatan antara kamu dan Chu Feng itu. Tidak perlu bagimu untuk mengambil risiko seperti itu untuknya. Keberadaan era kuno itu dari sebelumnya adalah makhluk yang sangat berbahaya. Beruntung hanya menguji tuan muda. Petik 2. Jika itu bukan ujian, tuan muda akan dihadapkan pada bahaya kematian potensial, kata Lady Gusu. Senior Gusu, alasan mengapa aku melakukan apa yang aku lakukan adalah karena aku merasa bahwa saudara Chu Feng adalah seseorang yang layak aku lakukan untuknya. Petik 2. Lagi pula, bukankah aku baik-baik saja? Xianhai Shaoyu berkata sambil tersenyum. Tuan-tuan muda, ini masalah denganmu. Kamu adalah pewaris klan ikan laut abadi kita. Petik 2. Dengan betapa pentingnya dirimu, bagaimana kamu bisa menempatkan dirimu dalam bahaya demi orang luar? Terlepas dari apakah itu mungkin dari sudut pandang kamu sendiri atau dari sudut pandang seluruh klan kami, kamu seharusnya tidak melakukan itu. Petik 2. Tuan-tuan muda, jika kamu terus bertindak seperti ini, bawahan ini tidak akan punya pilihan selain melaporkan kepada Lord Clan Chief apa yang terjadi seolah-olah. Petik 2. Setelah Lady Gusu selesai mengucapkan kata-kata itu, dia membungkuk dalam-dalam. Gusu senior, apa kamu mengancamku di sini? Perubahan samar dalam ekspresi muncul di mata Xianhai Shaoyu. Bawahan ini tidak akan berani mengancam tuan-tuan muda. Hanya karena bawahan ini bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan tuan-tuan muda. Adalah tanggung jawab aku untuk membuat tuan-tuan muda menghindari tempat-tempat berbahaya. Petik 2. Bawahan ini secara pribadi menyaksikan tuan muda tuan membuat keputusan berbahaya. Namun, aku tidak berusaha untuk menghalangi tuan muda tuan dengan desakan. Itulah kegagalan bawahan ini dalam tugas. Petik 2. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada tuan-tuan muda, bawahan ini akan melakukan kesalahan besar. Setelah Lady Gusu mengucapkan kata-kata itu, dia benar-benar berlutut di tanah. Cukup, cukup. Segalanya tidak begitu serius. Petik 2. Senior Gusu, tolong berdiri. Di masa depan, aku akan mendengarkan kamu. Petik 2. Xianhai Shaoyu segera mendukung Lady Gusu kembali. Selama semua ini, Xianhai Siner tidak mengatakan sepatah kata pun. Kalau sebelumnya, dia akan memilih untuk berdiri di sisi Lady Gusu untuk membujuk Xianhai Shaoyu tanpa ragu-ragu. Tapi, setelah dia melakukan kontak dengan Chu Feng, dia merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang baik dan ingin membantunya juga. Tapi, baik Xianhai Siner atau Xianhai Shaoyu tidak memperhatikan bahwa ketika mereka berpikir bahwa semuanya telah kembali normal, bahwa semua ketidaksepakatan sebelumnya adalah hal-hal di masa lalu, tatapan Lady Gusu telah berubah ketika dia melihat ke Chu Feng lagi. Xianhai Gusu adalah orang kepala klan ikan laut abadi ditempatkan di sisi Xianhai Shaoyu. Tugasnya adalah untuk menjamin keamanan Xianhai Shaoyu. Dia rela menegakkan tugasnya dengan cara apapun. Sedemikian rupa sehingga dia bisa benar-benar berhati dingin. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, yang penting adalah bisa memastikan keamanan Xianhai Shaoyu. Dia akan menghilangkan semua orang yang dia anggap sebagai penghalang untuk tugasnya. Di masa lalu, dia tidak pernah melihat Chu Feng sebagai penghalang. Bahkan, kesannya tentang Chu Feng agak bagus juga. Tapi, setelah mengalami niat membunuh dari keberadaan yang menakutkan hari ini, dia sekarang memiliki pendapat baru tentang Chu Feng. Berderak, tepat pada saat ini, gerbang istana yang tertutup rapat dibuka. Lalu, 3 wanita cantik berjalan masuk. Mereka tidak lain adalah Yan Ruyu, Murong Wan dan Ye Fei. Chu Feng segera berdiri dari kursinya setelah melihat mereka bertiga.
Setelah melihat mereka dalam penampilan mereka saat ini, Chu Feng merasa sangat rumit. Itu adalah perasaan emosional yang dicampur dengan rasa bersalah. Sementara Yan Ruyu, Murong Wan dan Ya Fei masih memiliki penampilan klan berburu galewin, Chu Feng mampu mengatakan hanya dari melihat ekspresi mereka bahwa mereka yang sebenarnya telah kembali. Bab 4292 tingkat kontribusi ini. Ya Fei, Yan Ruyu dan Murong Wan semua menatap Chu Feng dengan ekspresi rumit. Meskipun sepertinya mereka ingin mengatakan sesuatu kepada Chu Feng, mereka tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Sepertinya mereka ingin berbicara tentang banyak hal kepada Chu Feng namun tidak tahu bagaimana memulainya. Tapi, itu sebenarnya tidak mengejutkan. Setelah semua, hubungan mereka dengan Chu Feng agak rumit untuk memulai. Tapi, satu hal yang bisa dipastikan, tidak peduli dendam macam apa yang mereka miliki di masa lalu, tidak ada lagi kebencian di mata mereka ketika mereka melihat ke Chu Feng. Sudah lama. Setelah masa hening, Chu Feng adalah yang pertama berbicara. Setelah Chu Feng berbicara, mata ketiga wanita itu menjadi merah. Kemudian, mereka bertiga berlutut di tanah. Apa yang kalian semua lakukan? Chu Feng terkejut dengan ini. Dia segera melangkah maju dan mendukung mereka. Chu Feng, terima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untuk kami. Petik 2. Sementara tiga wanita berdiri kembali, mata mereka masih dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Chu Feng. Seolah-olah Chu Feng melakukan sesuatu yang mencengangkan bagi mereka. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi dengan kalian bertiga? Chu Feng benar-benar bingung dengan reaksi mereka. Chu Feng, kami tahu segalanya. Petik 2. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan kembali seperti semula. Kami tidak akan bisa mendapatkan kesempatan semacam ini, kata tiga wanita itu dengan bersyukur. Setelah percakapan sederhana, Chu Feng belajar mengapa ketiga wanita itu sangat berterima kasih padanya. Ternyata, itu karena keberadaan yang menakutkan itu. Keberadaan yang menakutkan memutuskan untuk secara resmi mengambil mereka sebagai muridnya. Selain itu, keberadaan yang menakutkan itu memberi tahu mereka bahwa alasan mengapa itu memberi mereka kekuatan dan memutuskan untuk mengambil mereka sebagai muridnya adalah semua karena Chu Feng. Meskipun itu jelas bahwa keberadaan yang menakutkan yang membawa transformasi nasib mereka, keberadaan yang menakutkan itu memberikan semua pujian kepada Chu Feng. Sementara Chu Feng tidak mengerti mengapa keberadaan menakutkan itu melakukan itu, statusnya tidak diragukan lagi, telah mengalami perubahan besar di hati tiga wanita lagi. Bagaimanapun, mereka semua adalah pembudidaya perang. Mereka juga merindukan kekuatan yang lebih besar. Tetapi, dengan bakat mereka sendiri, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tingkat pencapaian mereka saat ini. Itu benar terutama untuk mereka saat ini karena mereka memiliki kekuatan besar yang berasal dari era kuno dalam tubuh mereka sekarang. Jika kekuatan itu terbangun, bakat mereka akan mengalami metamorfosis intrinsik. Prestasi masa depan mereka tidak terbayangkan. Mereka bertiga percaya bahwa rahmat seperti ini sama saja dengan diberi kehidupan baru. Adapun anugerah yang mengubah hidup ini, itu diberikan kepada mereka oleh Chu Feng. Dengan demikian, itu wajar bahwa mereka akan sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Tolong jangan salah paham. Aku juga tidak akrab dengan orang itu. Petik 2. Transformasi kamu tidak ada hubungannya dengan aku. Jika kamu harus berterima kasih kepada seseorang, kamu harus berterima kasih kepada orang itu. Petik 2. Chu Feng merasa bahwa ia berutang tiga wanita untuk memulai. Meskipun dia selalu ingin menebus mereka, dia tidak pernah benar-benar melakukan apapun untuk menebus mereka. Chu Feng tidak berani mengklaim kontribusi sebesar ini. Jika dia melakukannya, dia akan merasa sangat terganggu dengan tindakannya. Tapi, tidak peduli bagaimana Chu Feng mencoba menjelaskan hal-hal, sikap tiga wanita terhadapnya tidak berubah. Mereka bertiga terus percaya bahwa jika bukan karena Chu Feng, keberadaan itu tidak akan membantu mereka. Itu semua karena kontribusi Chu Feng.
Metamorfosis mereka diberikan kepada mereka oleh Chu Feng. Itu karena Chu Feng bahwa mereka bisa menjadi putri klan berburu Galewin dan masa depan yang mereka bisa nantikan. Tidak peduli bagaimana Chu Feng mencoba menjelaskan banyak hal, mereka semua tidak berguna. Kesal, Chu Feng memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi pada mereka dan berhenti berusaha menjelaskan hal-hal lagi. Sementara kekuatan dalam tiga wanita itu sangat kuat, mereka hanya akan benar-benar dimanfaatkan begitu mereka terbangun. Tapi, membangkitkan kekuatan itu membutuhkan bimbingan, karena itu, mereka bertiga pasti harus terus tinggal di klan berburu Galewin. Tapi, keberadaan menakutkan itu telah berjanji bahwa sekali kekuatan di dalam tubuh mereka terbangun, mereka akan diizinkan meninggalkan klan berburu Galewin kapan saja. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Pada saat itu, mereka dapat melakukan apa saja dan pergi kemanapun mereka mau. Perawatan semacam ini bisa dikatakan luar biasa. Tidak mengherankan bahwa ketiga wanita itu akan sebahagia ini. Yang mengatakan, apa yang Chu Feng lebih ingin tahu adalah kekuatan seperti apa yang keberadaan menakutkan berikan kepada mereka bertiga. Dengan demikian, setelah mengobrol sedikit, Chu Feng bertanya, persis apa kekuatan dalam tubuh kamu? Kalian bertiga harus bisa merasakan kekuatan itu, bukan? Petik 2. Mengenai itu, kami juga tidak yakin. Tapi, kami bisa merasakan kekuatan itu menjadi sangat kuat. Selain itu, saat ini sedang tidak aktif. Setelah terbangun, kita pasti akan mengalami transformasi. Petik 2. Sementara ketiga wanita itu tidak memberi Chu Feng jawaban yang jelas, mereka terlihat antisipasi dan bahkan kegembiraan di wajah mereka saat mereka mengucapkan kata-kata itu. Meskipun mereka juga tidak tahu persis apa kekuatan di dalam tubuh mereka, orang bisa tahu dari seberapa besar mereka menantikannya bahwa kekuatan itu pasti akan menjadi masalah kecil saat mereka terbangun. Setelah itu, Chu Feng dan ketiga wanita itu terus mengobrol untuk lebih. Kemudian, Chu Feng pergi. Mengetahui bahwa mereka bertiga baik-baik saja dan bukannya menerima kesempatan seperti itu, Chu Feng sekarang merasa nyaman. Tapi, Daois tua berhidung sapi dan yang lainnya yang tidak tahu apa yang terjadi dengan Chu Feng masih sangat khawatir tentang Chu Feng. Karena itu, Chu Feng harus segera kembali ke mereka dan menenangkan hati mereka. Setelah bertemu dengan Taois tua berhidung sapi dan yang lainnya, Chu Feng tidak menyebutkan keberadaan yang menakutkan karena keberadaan yang menakutkan itu tidak ingin mengungkapkan dirinya kepada orang lain. Sebaliknya, ia dengan kasar memberitahu mereka bahwa Yan Ruyu, Murong Wan dan Ya Fei telah memperoleh kesempatan dan tidak dalam bahaya. Taois tua berhidung sapi dan yang lainnya sebenarnya tidak khawatir tentang Yan Ruyu, Murong Wan dan Ya Fei. Mereka hanya datang ke sini demi membantu Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng telah kembali dengan selamat, mereka telah menenangkan hati mereka. Meskipun mereka semua merasa bahwa perubahan mendadak klan Galewin Hunting Clan terlalu mencurigakan, mereka tidak repot-repot memikirkannya. Kemudian, ketika Grandmaster Tang Chen juga membutuhkan Old Daois berhidung sapi untuk membantunya dengan sesuatu, mereka semua melanjutkan untuk kembali ke Pegunungan Tujuh Suns. Itu adalah, ketika mereka tiba di luar Seven Suns Mountain Range, mereka menemukan dua orang. Kedua orang itu berdiri di luar gerbang pintu masuk Seven Suns Mountain Range. Ternyata, dua tamu telah datang ke Seven Suns Mountain Range untuk mengunjungi Chu Feng. Mereka adalah Fumo Shaoyu dan Fumo Siner. Chu Feng terkejut melihat saudara kandungnya. Tapi, lebih dari segalanya, dia tidak berharap mereka ada di sana. Lagi pula, dia tidak pernah menyebutkan kepada mereka tentang Pegunungan Tujuh Suns. Chu Feng tidak tahu bagaimana mereka berhasil menemukan tempat ini. Bab 4293 orang yang bisa menyelamatkanku. Karena Chu Feng dan yang lainnya tidak ingin menarik perhatian para pengamat, mereka disembunyikan saat kembali ke Seven Suns Mountain Range. Tapi, begitu dia melihat Fumo Shaoyu dan Fumo Siner, Chu Feng segera membuka diri dan terbang. Saudara Chu Feng, kamu benar-benar datang.
Kamu telah tiba lebih cepat dari yang aku duga. Fumo Xiaoyu terlihat gembira setelah melihat penampilan Chu Feng. Saudara Xiaoyu, Nona Siner, apa yang membawa kalian berdua ke sini? Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan datang ke sini? Chu Feng langsung bertanya apa yang membuatnya bingung. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun juga, kita dari klan Fan Kuising Clan. Jika kami ingin menemukan seseorang, kami memiliki kemampuan khusus kami sendiri yang memungkinkan kami menemukan orang itu, kata Fumo Xiaoyu. Mendengar tanggapan semacam itu, Chu Feng tidak repot-repot bertanya lebih lanjut. Terlepas dari bagaimana Fumo Xiaoyu menemukan tempat ini, ia tahu bahwa Fumo Xiaoyu adalah seseorang yang dapat dipercaya. Teman muda Chu Feng, pengunjung adalah tamu. Jika ada sesuatu untuk dibicarakan, kamu harus mengundang teman-teman kamu ke dalam untuk berbicara. Petik 2. Suara Grandmaster Tang Chen terdengar di telinga Chu Feng. Seven Suns Mountain Range bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Tapi, karena mereka adalah teman Chu Feng, mereka tentu akan disambut. Setelah Grandmaster Tang Chen berbicara, Chu Feng mengundang Fumo Xiaoyu dan Fumo Siner untuk memasuki Seven Suns Mountain Range sebagai tamu. Tapi, yang mengejutkannya, Fumo Xiaoyu benar-benar menggelengkan kepalanya. Saudara Chu Feng, aku tidak akan memasuki pegunungan 7 Suns. Aku datang ke sini karena aku ingin melihatmu lagi dan secara resmi mengucapkan selamat tinggal, kata Fumo Xiaoyu. Secara resmi mengucapkan selamat tinggal padaku. Saudara Xiaoyu, kemana kalian berdua menuju? Tanya Chu Feng. Kami masih belum yakin. Tapi, kami telah memutuskan untuk meninggalkan galaksi cahaya suci, kata Fumo Xiaoyu. Tinggalkan galaksi cahaya suci. Chu Feng terkejut mendengar kata-kata itu. Dia berpikir bahwa Fumo Xiaoyu dan Fumo Siner akan mencoba untuk memahami galaksi cahaya suci lebih banyak dan kemudian berlatih sebentar sebelum pergi. Lagi pula, bahkan jika mereka ingin menjelajahi dunia, mereka harus memiliki kultivasi yang cukup untuk melakukannya. Tentu saja, alasan mengapa Chu Feng berpikir seperti ini adalah karena dia tidak tahu bahwa Fumo Xiaoyu dan Fumo Siner bukan saudara kandung dan bahkan nama keluarga mereka palsu. Mereka sebenarnya dari klan ikan laut abadi yang kuat. Nama sebenarnya mereka adalah Xian Hai Xiaoyu dan Xian Hai Siner. Kekuatan mereka juga melampaui imajinasi Chu Feng. Pemahaman Chu Feng tentang mereka hanya pada tingkat penyamaran mereka. Dia tidak tahu siapa mereka sebenarnya dan apa kekuatan mereka yang sebenarnya. Dunia ini luar biasa. Kita harus pergi dan melihat sekeliling. Jika aku, Fumo Xiaoyu, akan melakukan perjalanan melalui dunia, aku pasti akan melakukan perjalanan melalui galaksi yang paling kuat. Petik 2. Saudara Chu Feng, dengan bakat kamu akan meninggalkan tempat ini cepat atau lambat juga. Sementara dunia budidaya bela diri sangat luas dan tidak terbatas, aku merasa bahwa kita pasti akan bertemu lagi. Petik 2. Apakah kamu tahu mengapa aku begitu percaya diri? Fumo Xiaoyu bertanya sambil menepuk bahu Chu Feng. Kakak Xiaoyu, mengapa kamu begitu percaya diri? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena ada puncak untuk pembudidaya bela diri. Tapi, hanya sedikit orang yang bisa mencapai puncak itu. Petik 2. Aku merasa mampu melakukannya. Aku juga merasa bahwa saudara Chu Feng mampu melakukannya. Pada kultivasi semacam itu, tempat yang akan kita tuju akan sama. Karena itu, wajar jika kita akan bertemu lagi, kata Fumo Xiaoyu. Sekarang kamu menyebutkannya, itu benar. Chu Feng tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan Fumo Xiaoyu agak masuk akal. Sementara Chu Feng merasa bahwa itu masih sangat lemah dan kecil sekarang, terutama setelah baru saja bertemu dengan keberadaan yang menakutkan di wilayah kuno Mistipik. Chu Feng yakin bahwa suatu hari dia akan mencapai puncak para pembudidaya bela diri. Setelah Fumo Xiaoyu menyatakan tujuannya datang, dia tidak terus mengobrol dengan Chu Feng terlalu banyak. Sebaliknya, dia memimpin Fumo Siner dan pergi begitu saja. Adapun Chu Feng, dia tidak repot-repot terlalu memikirkan hal-hal baik.
Dia mengikuti Grandmaster Tang Chen dan yang lainnya dan kembali ke pegunungan Tujuh Suns. Tapi, apa yang Chu Feng tidak tahu adalah bahwa Fumo Shaoyu dan Fumo Xiner tidak benar-benar pergi. Sebagai gantinya, mereka diam-diam bertemu dengan Lady Gusu yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Tuan muda, apakah kamu benar-benar akan membukanya? Lady Gusu sedang melihat kasing hitam di tangan Xian Hai Shaoyu. Kegelisahan memenuhi matanya. Kasus itu adalah artefak dari era kuno. Itu adalah sesuatu yang diperoleh oleh klan Cahaya Suci. Xian Hai Shaoyu telah merebut kasus itu dari klan Cahaya Suci. Tapi, kasus itu bukan masalah kecil. Membuka itu juga bukan tugas yang mudah. Lebih jauh, jika seseorang memaksanya terbuka, itu akan sangat berbahaya. Demi membenarkan betapa berbahayanya membuka kasus itu, mereka dengan sengaja pergi keluar dari jalan mereka untuk menemukan guru surgawi yang maha melihat dan menyuruhnya melakukan ramalan bagi mereka. Hasil ramalan itu juga tidak optimis. Secara alami ada alasan mengapa Xian Hai Shaoyu sangat tertarik dengan kasus itu. Ada legenda tentang kasus itu di galaksi mereka sendiri. Menurut legenda, kasus itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh ahli puncak era kuno melalui pengumpulan energi alam dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang bisa membuka kasing pasti adalah seseorang yang bisa mencapai puncak dunia kultivasi. Tidak diketahui dengan tepat harta macam apa yang ada di dalam peti itu. Xian Hai Shaoyu tidak peduli apakah ada harta di dalam kasus itu atau tidak. Dia ingin memanfaatkan kasus ini untuk menentukan apakah dia adalah orang yang akan mampu berdiri di puncak dunia budidaya bela diri. Gusu senior, kamu tidak perlu berusaha menghentikanku. Aku datang ke galaksi Light Holy semua untuk kasus ini. Aku benar-benar ingin tahu apakah aku, Xian Hai Shaoyu, akan dapat mencapai tempat itu dengan bakatku, kata Xian Hai Shaoyu. Tuan muda, kamu bukan seseorang yang percaya pada nasib. Kamu seharusnya tidak percaya pada tahyul seperti itu, kata Lady Gusu. Ini bukan tahyul. Ini adalah tes yang sebenarnya. Petik 2. Menahan tes ini bergantung pada kemampuan sejati seseorang, kata Xian Hai Shaoyu. Bakat tuan muda telah diakui oleh seluruh klan. Sebenarnya tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Petik 2. Betul sekali. Tuan-tuan muda, apa yang dikatakan Lady Gusu sangat benar. Dengan bakat kamu, sama sekali tidak perlu untuk ujian. Petik 2. Lady Gusu masih berusaha untuk mencegah Xian Hai Shaoyu. Bahkan Xian Hai Xiner berbicara untuk mencegahnya. Kamu tidak perlu repot-repot mencoba membujukku lagi. Kamu berdua tidak akan bisa menghentikan aku. Petik 2. Daripada mencoba menghalangi aku, mengapa tidak membantu aku dengan tugas, kata Xian Hai Shaoyu. Tuan muda, apa tugasnya? Tanya Lady Gusu. Xian Hai Shaoyu tidak menjawab secara langsung. Sebagai gantinya, ia mengambil kertas jimat dari dadanya dan menyerahkannya kepada Lady Gusu. Tuan-tuan muda, apa artinya ini? Melihat kertas jimat itu, Lady Gusu mulai panik. Itu adalah kertas jimat hidup. Itu bisa mendeteksi aura kehidupan Xian Hai Shaoyu. Xian Hai Shaoyu menyerahkannya Life Talisman Paper sendiri bukan pertanda baik sama sekali. Senior, Xiner, apakah kamu tahu mengapa aku membuka kasus ini di sini? Tanya Xian Hai Shaoyu. Lady Gusu dan Xian Hai Xiner menggelengkan kepala. Mereka tidak mengerti mengapa Xian Hai Shaoyu memilih tempat ini untuk membuka kasing. Jika aku benar-benar tidak dapat menahan kekuatan dalam kasus ini, ada seseorang di sini yang bisa menyelamatkan aku, kata Xian Hai Shaoyu. Tuan-tuan muda, bagaimana kamu bisa menaruh kepercayaan kamu pada dua spiritis dunia itu? Petik 2. Mereka hanya para spiritualis dunia jubah suci yang telah menangkap sensasi transformasi naga. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang kasus itu, kata Lady Gusu. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Old Daoist dan Grandmaster Tang Chen. Tapi, Xian Hai Shaoyu menggelengkan kepalanya. Dia berkata, orang yang mampu menyelamatkan aku bukanlah mereka. Petik 2. Sebaliknya, ini adalah Chu Feng.
Bab 4294 Jangan mengadili kematian. Chu Feng. Xianhai Gusu dan Xianhai Siner terkejut mendengar nama Chu Feng. Tapi, mereka segera bisa mengerti mengapa Xianhai Shaoyu berkata Chu Feng. Bagaimanapun, mereka berdua tahu bahwa sementara kotak hitam itu sangat kuat, itu adalah sesuatu yang menyangkut bakat seseorang. Keduanya mengakui bakat Chu Feng. Sementara budidaya Chu Feng saat ini masih kurang, bakatnya tak terkira. Membuka artefak ini membutuhkan bakat. Selain itu, orang-orang dapat melakukannya bersama. Petik 2. Jika aku menemukan bahaya yang mencoba membukanya sendiri, Chu Feng akan dapat membantu aku memikul bahaya itu. Petik 2. Tapi, Chu Feng harus dipanggil untuk membantuku saat aku menghadapi bahaya dalam hidupku. Lain lagi, kita tidak akan bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkanku, kata Xianhai Shaoyu. Tuan-tuan muda, apakah aku bisa berbagi beban jika aku memasukinya? Tanya Xianhai Siner. Siner, kamu benar-benar berbakat. Tapi, bakatmu tidak akan cukup untuk membuka item ini. Petik 2. Karena itu, kamu tidak boleh menemaniku. Itu akan terlalu berbahaya bagimu, kata Xianhai Shaoyu. Tuan muda, mengapa kamu tidak meminta Chu Feng membuka kasing itu bersama kamu sejak awal? Tanya Xianhai Siner. Tujuan aku adalah untuk menantang diri aku sendiri. Jika aku memiliki Chu Feng berbagi beban dari awal, itu akan sama sekali tidak berarti. Petik 2. Meminta bantuan Chu Feng adalah jika aku tidak punya alternatif. Secara pribadi, aku tidak ingin itu terjadi. Petik 2. Tapi aku juga tidak ingin mati saat mencoba menantang hal ini. Jadi, lebih baik bersiap daripada menyesal, kata Xianhai Shaoyu sambil tersenyum. Oh, itu benar. Jika kamu mencari bantuan Chu Feng, kamu harus memberitahu dia betapa berbahayanya kasus ini. Kamu tidak bisa menipu dia untuk membuatnya masuk, kata Xianhai Shaoyu kepada Lady Gusu. Makna di balik kata-kata itu sangat jelas. Dia ingin Chu Feng tahu bahwa dia mungkin akan kehilangan nyawanya karena menantang kasus itu. Dia ingin memberi Chu Feng pilihan untuk masuk atau tidak. Jika Chu Feng menolak untuk masuk, Xianhai Gusu tidak memaksanya. Gusu senior, kamu harus berjanji kepada aku bahwa kamu tidak akan memaksa Chu Feng jika dia tidak mau, tegas Xianhai Shaoyu. Alasan mengapa dia sengaja mengatakan itu adalah karena dia mengerti kepribadian Xianhai Gusu. Dia tahu bahwa Xianhai Gusu akan mampu melakukan apa saja demi keselamatannya. Jika Chu Feng tidak masuk untuk membantunya secara sukarela, itu tidak akan berguna bahkan jika dia masuk. Bawahan ini mengerti. Lady Gusu menerima permintaan Xianhai Shaoyu. Dia tahu apa yang dipikirkannya. Tapi tuan muda, jika Lady Gusu akan pergi dan mencari bantuan Chu Feng, bukankah kita akan mengekspos identitas kita? Tanya Xianhai Siner. Jika hal itu terjadi, saat dia mengucapkan kata-kata itu, Xianhai Shaoyu memandang Lady Gusu. Senior Gusu, kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada Chu Feng. Aku pribadi akan menjelaskan beberapa hal kepadanya, kata Xianhai Shaoyu. Kemudian, Xianhai Shaoyu mulai secara paksa membuka kasing hitam. Metode yang ia gunakan sangat istimewa. Dia menggunakan berbagai harta spesial. Karena pembukaan kasing hitam akan menyebabkan keributan besar-besaran, ia perlu mengalihkan keributan itu ke dunia luar. Dia tidak bisa membiarkan keributan itu terjadi di alam atas reinkarnasi. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa ada banyak makhluk kuat yang tersembunyi di alam atas reinkarnasi. Misalnya, ada keberadaan menakutkan yang menutupi seluruh langit. Jika dia akhirnya memikat keberadaan itu di sini, dia tidak akan tahu apakah itu akan menjadi berkat atau bencana. Setelah semua, sebelum kepentingan mereka sendiri, para peladang seringkali akan mengungkapkan kerakusan mereka. Mengalihkan keributan besar-besaran ke dunia luar adalah tugas yang mustahil bagi Xianhai Shaoyu jika dia memanfaatkan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya dia perlu meminjam kekuatan harta yang kuat. Setelah beberapa waktu, kasing hitam akhirnya berhasil dibuka. Tapi,
Baik Xianhai Gusu atau Xianhai Siner tidak tahu seperti apa kasus yang dibuka itu. Alasan untuk itu adalah karena hanya gerbang pembentukan roh yang tersisa setelah kasing hitam terbuka. Hanya dengan memasuki gerbang pembentukan roh itu orang akan tahu seberapa kuat kasing hitam itu. Tapi, Xianhai Shaoyu tidak mengizinkan Xianhai Siner mengikutinya ke dalam. Selain itu, karena ada batasan usia, Lady Gusu juga tidak bisa masuk. Tapi, gerbang pembentukan roh kasing hitam itu tampak sangat menakutkan. Hanya dengan melihat gerbang pembentukan roh itu membuat mereka sangat gelisah. Ini membuat Xianhai Gusu dan Xianhai Siner sangat khawatir. Siner, ambil ini. Jika situasinya berubah buruk, segera masuk dan bantulah Tuan Muda Tuan menahan kekuatan itu. Petik 2. Ingat, kamu tidak bisa menunggu sampai waktu Tuan Muda Tuan berada dalam dagger fatal untuk Ether. Jika ada tanda-tanda bahaya, kamu harus segera masuk. Petik 2. Xianhai Gusu menyerahkan kertas Life Talisman Xianhai Shaoyu kepada Xianhai Siner. Nona Gusu, kemana kamu pergi? Tanya Xianhai Siner. Tapi, dia sebenarnya sudah menebak. Dia mengajukan pertanyaan yang sudah dia tahu jawabannya. Tentu untuk menemukan Chu Feng, kata Xianhai Gusu. Tapi Nona Gusu, Tuan Muda berkata bahwa kita tidak bisa mencari Chu Feng kecuali tidak ada alternatif lain, kata Xianhai Siner. Gadis bodoh. Apakah hidup Tuan Muda lebih penting atau apakah aturan itu lebih penting? Kata Xianhai Gusu. Siner mengerti. Xianhai Siner mencapai syarat. Dia juga merasa bahwa kehidupan Xianhai Shaoyu lebih penting. Meskipun mereka akan menentang perintahnya, mereka paling banyak akan dihukum. Selanjutnya, Xianhai Shaoyu, dengan kepribadiannya, jarang menghukum orang lain. Paling-paling dia hanya akan memarahi mereka. Tapi, jika mereka mengikuti aturannya dan akhirnya membunuhnya, ketua klan Lord mereka tidak hanya akan menyalahkan mereka juga tidak akan bisa memaafkan diri mereka sendiri. Siner, ingat ini. Jika ada tanda-tanda fluktuasi dengan kehidupan Tuan Muda, kamu harus segera masuk. Petik 2. Kamu benar-benar tidak bisa menunda. Xianhai Gusu menekankan kembali dengan tegas. Nyonya Gusu, tolong yakinlah. Siner pasti akan bertindak sesuai, dipastikan Xianhai Siner. Kemudian, Xianhai Gusu memasuki Seven Suns Mountain Range untuk mencari Chu Feng. Formasi pelindung di sekitar Seven Suns Mountain Range secara pribadi dibentuk oleh Grandmaster Tang Chen. Tapi, bahkan pembentukan roh Grandmaster Tang Chen tidak dapat menghentikan Xianhai Gusu. Saat ini, Chu Feng berada di dalam wilayah terlarang dari 7 gunung Sun Range. Bersama dengannya adalah Grandmaster Tang Chen, Old Daois berhidung sapi, Yuan Shu dan Yu Ting. Tiba-tiba, sosok mendarat di wilayah terlarang ini. Grandmaster Tang Chen dan Yuan Shu segera diberitahu. Dan, setelah melihat siapa yang datang, bahkan Chu Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Senior, ini kamu. Tapi kenapa kamu? Melihat Xianhai Gusu yang muncul tiba-tiba, Chu Feng sangat terkejut. Karena dia tidak tahu yang sebenarnya, dia masih berpikir dia adalah Shaoyu dan Nenek Siner. Menurut pengetahuannya, senior ini seharusnya tidak muncul di tempat ini. Chu Feng, Shaoyu dalam kesulitan. Aku membutuhkan bantuan kamu. Xianhai Gusu segera meraih Chu Feng dan hendak membawanya pergi. Berhenti. Kamu siapa? Grandmaster Tang Chen segera melepaskan kekuatan opresifnya untuk menghentikannya. Lagi pula, dia tidak tahu siapa Xianhai Gusu. Dia tidak bisa membiarkan orang aneh memaksa Chu Feng pergi. Jangan mengadili kematian. Begitu Grandmaster Tang Chen melepaskan kekuatannya yang menindas, tatapan Xianhai Gusu menjadi dingin. Dia hanya melirik Grandmaster Tang Chen sebelum kulitnya berubah pucat pasi. Seolah membatu, dia berdiri benar-benar beku. Meskipun Xianhai Gusu sama sekali tidak melepaskan kekuatan opresifnya, tatapannya sudah cukup untuk sepenuhnya menghancurkan Grandmaster Tang Chen. Hanya dari satu tatapan, Grandmaster Tang Chen menyadari bahwa ada perbedaan besar antara kekuatan mereka. Saat dia membeku di tempat, Xianhai Gusu menghilang bersama Chu Feng.
Bab 4295 hanya bakat yang bermasalah. Senior, tepatnya apa yang terjadi? Dalam perjalanan, Chu Feng akhirnya tidak bisa menahan diri dari mengajukan pertanyaan itu. Chu Feng, Xiao Yu dalam bahaya. Hanya kamu yang bisa membantunya. Dia menantang sesuatu. Apa yang dia tantang adalah sesuatu yang menguji bakat seseorang. Petik 2. Hanya mereka yang memiliki bakat kuat yang mampu menantangnya. Saat ini, ia sedang dalam tantangan. Namun, semuanya tidak terlihat bagus. Petik 2. Dalam situasi seperti ini, dia membutuhkan seseorang untuk menghadapi bahaya bersamanya. Petik 2. Kamu sangat berbakat. Kamu dapat membantunya. Petik 2. Lady Gusu tidak berusaha menyembunyikan hal-hal dan memberitahu Chu Feng tentang jalannya peristiwa. Sementara mereka berbicara, mereka telah tiba di pintu masuk yang dibuat oleh Kasing. Xianhai Siner yang menjaga tempat ini telah menghilang. Tapi, Life Talisman Paper Xianhai Xiaoyu masih ada. Sampah. Ekspresi Lady Gusu sangat berubah ketika dia melihat Life Talisman Paper. Awalnya, dia pergi mencari Chu Feng kalau keadaan berubah buruk. Tapi, Life Talisman Paper itu sudah berubah. Kehidupan Xianhai Xiaoyu jelas sudah dalam ancaman. Hal yang paling ditakuti oleh Xianhai Gusu. Ada kebutuhan untuk mempertanyakan di mana Xianhai Siner berada. Dia pasti memperhatikan bahwa Xianhai Xiaoyu dalam bahaya dan masuk melalui gerbang pembentukan roh untuk membantu Xianhai Xiaoyu menahan kekuatan di dalamnya. Senior, aku harus masuk melalui ini, kan? Chu Feng memandang ke gerbang pembentukan roh dan meminta Xianhai Gusu untuk konfirmasi. Baik, ini gerbang pembentukan roh ini, kata Xianhai Gusu. Mengerti. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia berjalan ke gerbang pembentukan roh. Chu Feng, tunggu. Xianhai Gusu tiba-tiba memanggilnya. Senior, apakah ada masalah lain? Tanya Chu Feng. Xianhai Gusu ragu-ragu. Tapi, pada akhirnya, dia membuat keputusan. Chu Feng, aku harus memberitahu kamu tentang kebenaran masalah ini. Petik 2. Kekuatan di dalam sana sangat menakutkan. Tapi, aku tidak tahu persis seberapa kuat dan seperti apa kekuatan itu. Yang bisa aku katakan adalah bahwa itu sangat berbahaya di dalam. Petik 2. Dengan memasukinya, kamu mungkin bisa menahan kekuatan itu bersama dengan Xiao Yu dan kembali dengan aman. Tapi, mungkin juga kalian berdua gagal menahan kekuatan. Jika itu terjadi, kamu juga akan mati di sana. Pada akhirnya, Xianhai Gusu memperingatkan Chu Feng tentang bahayanya. Senior, tolong yakinlah. Aku pasti akan membawa saudara Xiao Yu kembali dengan selamat. Petik 2. Chu Feng tersenyum mendengar peringatan Xianhai Gusu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan melangkah ke gerbang pembentukan roh. Melihat bahwa Chu Feng tidak ragu untuk masuk mengetahui sepenuhnya tentang betapa berbahayanya itu, Xianhai Gusu tiba-tiba menyadari mengapa Xianhai Xiaoyu sangat percaya pada Chu Feng sejauh ini. Dia akhirnya menyadari mengapa dia bersedia untuk berani menghadapi bahaya seperti itu untuk Chu Feng. Setelah melewati gerbang pembentukan roh, Chu Feng memasuki langit berbintang yang luas. Ini bukan dunia yang dia datangi. Sebaliknya, itu adalah langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Ini bukan dunia yang diciptakan. Sebaliknya, itu adalah langit berbintang yang sebenarnya tak terbatas. Semua bintang yang terlihat oleh mata Chu Feng adalah dunia yang berbeda. Cantik, pemandangan tempat ini sungguh indah. Ini terutama berlaku untuk pembudidaya bela diri. Langit berbintang yang tak terbatas dan misterius ini membuat Chu Feng menyadari betapa kecilnya dia dan betapa dia sangat menginginkan kekuatan yang lebih besar. Tetapi, pada saat ini, Chu Feng tidak memiliki keinginan untuk menghargai keindahan tempat ini. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan yang menakutkan telah menutupi langit di atasnya seperti awan hitam yang tak terbatas. Ada kilat panik, angin bergelombang, dan api mendidih di dalam awan hitam. 3 jenis kekuatan yang berbeda itu semua sangat menakutkan.
Mereka tampak seperti konvergensi ratusan juta binatang buas yang berputar-putar di atas kepala Chu Feng. Hanya dengan memasuki tempat ini, Chu Feng merasakan penindasan yang sangat besar. Penindasan itu datang dari atas. Meskipun kekuatan menakutkan itu berkumpul di atasnya, itu berputar seperti pusaran. Chu Feng bisa merasakan bahwa penindasan yang dia rasakan dari atas kepalanya hanyalah tingkat terlemah dari kekuatan yang menakutkan itu. Semakin dalam, semakin kuat kekuatannya. Berdiri di mana dia berada, Chu Feng tidak dapat menemukan sosok Fumo Shaoyu. Tapi, dia melihat Fumo Siner. Fumo Siner berjuang ketika dia mencoba mendekati pusaran yang menakutkan. Meskipun dia masih berada di wilayah terluar dari pusaran itu, kekuatan itu sudah turun dari langit dan menyerangnya. Angin kencang menghampirinya. Seperti binatang buas, mereka menggedor tubuh Fumo Siner berulang kali. Fumo Siner bergoyang-goyang. Dia bahkan tidak mampu berdiri teguh. Sesaat kecerobohan menyebabkan dia ditekan ke tanah oleh kekuatan itu. Tapi, dia segera berdiri kembali dan sekali lagi berjuang kembali ke pusaran yang menakutkan. Fumo Siner benar-benar dipenuhi luka dan memar. Namun, dia hanya berada di sekitar pusaran yang menakutkan dan tidak di dalamnya. Bahkan angin kencang mengerikan yang menyerangnya hanyalah salah satu dari 3 jenis kekuatan yang berbeda. Api, angin, dan kilat. Hanya satu dari ketiganya yang memukulnya. Bahkan untuk angin, hanya sebagian yang sangat lemah turun di Fumo Siner. Fumo Siner masih jauh dari mencapai kekuatan yang benar-benar menakutkan di langit di atas. Fumo Siner masih sangat jauh dari kedalaman pusaran itu. Tapi jelas bahwa dia sudah berada di ambang kehancuran. Tuan-tuan muda, Chu Feng segera berjalan ke Fumo Siner. Tapi, ketika dia berjalan lebih dekat dengannya, ekspresinya berubah. Saat dia mendekat, dia bisa mendengar suara Fumo Siner. Dia jelas berusaha menyelamatkan Fumo Shaoyu. Namun, dia berteriak untuk tuan-tuan muda sepanjang waktu. Ini membuat Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa hubungan antara Fumo Siner dan Fumo Shaoyu bukan yang dia tahu. Ini termasuk nenek mereka. Dia tampaknya tidak sesederhana yang dibayangkan Chu Feng. Pasti ada semacam rahasia yang tidak diketahui bagi Chu Feng di antara mereka. Tuan-tuan muda, tuan-tuan muda. Jika kamu tidak bisa menahannya, silakan tinggalkan tempat ini. Tuan-tuan muda. Xianhai Siner tidak tahu Chu Feng telah tiba. Dia berteriak dengan segalanya dan berusaha agar Xianhai Shouyu mendengarnya. Tapi, di tempat ini, kekuatannya benar-benar ditekan. Begitu banyak sehingga dia berteriak serak. Karena itu, dia menyadari bahwa kultivasinya tampaknya sama sekali tidak berguna di tempat ini yang mengandalkan bakat seseorang. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke gas lagi Gan. Bab 4296 jadi itu kasusnya. Tiba-tiba, gemuruh terdengar berulang kali dari langit di atas. Menengadah, Xianhai Siner segera berbalik pucat. Tornado yang mengerikan turun dari atas. Meskipun itu juga angin, dia tidak akan bisa menahan serangan angin yang masuk. Meskipun tornado itu belum turun padanya, dia sudah menyadari apa yang akan terjadi. Sayangnya, sudah terlambat. Semua kemampuannya secara besar-besaran menurun di tempat ini. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa menahan angin menakutkan yang datang turun dari langit? Wosh! Tepat ketika Xianhai Siner berpikir bahwa dia akan mati, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya dan memblokir tornado. Secara alami, orang itu adalah Chu Feng. Yang mengejutkan Xianhai Siner, tubuh Chu Feng saat ini diselimuti lapisan kekuatan. Itu adalah lapisan cahaya yang samar. Cahaya itu tampak sangat lemah. Namun, lapisan cahaya redup itu berhasil mengambil tornado mengerikan yang turun dari langit. Pada saat Xianhai Siner terkejut,
Chu Feng meraih pergelangan tangannya dan bergegas menuju wilayah luar dari kekuatan yang menakutkan. Chu Feng, apa yang mengelilingi kita? Xianhai Siner bertanya pada Chu Feng. Meskipun cahaya redup juga menyelimutinya, Xianhai Siner tahu bahwa cahaya redup tidak ada hubungannya dengan dia. Sebaliknya, itu disebabkan oleh Chu Feng. Aku juga tidak tahu. Ini ada di sini saat aku datang ke tempat ini. Petik 2. Sepertinya tempat ini telah memberikan kekuatan ini kepadaku, kata Chu Feng kepada Xianhai Siner. Kekuatan yang diberikan padamu. Kenapa aku tidak memilikinya? Tanya Xianhai Siner. Ini, Chu Feng tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak mungkin mengatakan padanya bahwa alasan mengapa dia tidak diberikan kekuatan mungkin karena bakatnya tidak cukup. Itu akan menjadi pukulan mental yang terlalu besar. Tapi, sementara Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, Xianhai Siner punya ide kasar mengapa itu terjadi. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat merusak ego seseorang, dia sudah siap untuk itu. Ada alasan mengapa Xianhai Shaoyu memperingatkannya untuk tidak memasuki tempat ini. Bakatnya memang tidak cukup untuk memasuki tempat ini. Chu Feng, kamu harus membawa kembali tuan muda tuanku, kata Xianhai Shaoyu. Bukankah dia kakak laki-lakimu? Bagaimana dia bisa menjadi tuan muda tuanmu? Chu Feng bertanya dengan mata menyipit. Ekspresi Xianhai Siner sangat berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah bicara. Lupakan saja. Kamu tidak perlu menjelaskan banyak hal kepada aku. Petik 2. Melihat ekspresi kesulitan di wajah Xianhai Siner, Chu Feng berkata, aku hanya akan langsung meminta tuan muda kamu sebagai gantinya. Petik 2. Siner, tinggalkan tempat ini dan tunggu kami di luar, Chu Feng menambahkan. Tapi, Xianhai Siner tidak mau pergi. Dia masih mengkhawatirkan Xianhai Shaoyu. Gemuruh. Tepat pada saat ini, keributan di atas semakin menusuk telinga. Mereka mendongak dan melihat bahwa kekuatan di atas kepala mereka telah mengalami transformasi. Api, angin, dan kilat, ketiga kekuatan itu tumbuh semakin ganas. Perkelahian mereka yang menindas juga meningkat. Sebelumnya, lokasi mereka masih relatif aman. Tetapi, ketika kekuatan di atas kepala mereka terus menguat, bahkan tempat ini tidak lagi aman. Mengapa ini terjadi? Pada saat yang sama dia merasa tidak nyaman, Xianhai Siner lebih bingung. Ini adalah tempat yang benar-benar melampaui kontrolnya. Ketakutan di hatinya praktis telah mencapai tingkat puncak. Dengarkan aku dan tunggu di luar. Jika kamu terus tinggal di sini, aku harus melindungi kamu juga. Bagaimana aku bisa membantu tuan muda kamu? Kata Chu Feng kepada Xianhai Siner. Sebenarnya, Xianhai Siner bisa mengatakan situasinya sebelum dia bahkan tanpa Chu Feng memberitahunya. Dia tidak dapat membantu Chu Feng dengan apapun. Jika dia terus tinggal di sekitar, dia hanya akan menjadi beban. Chu Feng, kamu harus hati-hati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xianhai Siner berbalik dan pergi. Adapun Chu Feng, ia segera melanjutkan ke kedalaman kekuatan yang dikumpulkan itu. Meskipun dia tahu bahwa semakin dalam dia menembus, semakin berbahaya jadinya, Chu Feng tidak punya pilihan lain. Benar saja, semuanya seperti yang diantisipasi Chu Feng. Saat dia masuk lebih dalam, kekuatan di langit tumbuh semakin sengit. Pada awalnya, hanya angin kencang dan tornado yang menyerangnya. Kemudian, nyala api mulai berjatuhan dari atas seperti air terjun. Pada akhirnya, kilat, meraung seperti binatang buas, juga mulai menyerang Chu Feng. Mereka berusaha menghancurkan Chu Feng hingga hancur berkeping-keping. Tetapi, yang mengejutkannya, cahaya yang menyelimuti di sekelilingnya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan ketiga kekuatan yang berbeda itu tidak dapat menembus cahaya itu. Lebih jauh lagi, memblokir ketiga jenis kekuatan itu cukup mudah. Chu Feng merasa seolah-olah dia tidak akan dirugikan oleh kekuatan-kekuatan di sini, terlepas dari betapa mengerikannya mereka tampaknya, selama dia memiliki tubuh cahaya di sekelilingnya. Karena itu, Chu Feng mulai mempercepat.
Meskipun kekuatan yang menyerangnya tumbuh lebih kuat tanpa henti semakin dalam dia masuk, mereka semua diblokir oleh tubuh cahaya redup di sekitarnya. Dengan ini, Chu Feng segera tiba di wilayah paling tengah dari kekuatan yang dikumpulkan ini. Di tempat ini, dia melihat Xian Hai Shaoyu. Kakak Shaoyu, apa yang kamu lakukan? Tanda seru petik 2. Chu Feng berteriak pada Xian Hai Shaoyu setelah melihatnya. Alasan untuk itu adalah karena dia menemukan bahwa Xian Hai Shaoyu mengambang di udara. Tidak hanya dia berada di pusat kekuatan yang menakutkan itu, dia juga mendekatinya. Selain itu, ada juga lapisan cahaya yang menyerupai yang dia miliki di sekitar tubuh Xian Hai Shaoyu. Tubuh cahaya itu juga melindungi Xian Hai Shaoyu. Tapi, saat ini, Xian Hai Shaoyu telah menghapus tubuh cahaya itu. Sepertinya dia tidak ingin menerima perlindungan cahaya itu dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan tanpa henti. Chu Feng sangat bingung dengan tindakannya. Bagaimanapun, situasi Xian Hai Shaoyu saat ini tidak terlihat baik sama sekali. Kulitnya sudah pucat pasi dan ekspresinya benar-benar bengkok. Meskipun dia mengepalkan giginya dan nyaris tidak bertahan, segalanya pasti akan membahayakan hidupnya jika dia terus seperti ini. Saudara Chu Feng, kamu sudah datang. Petik 2. Melihat Chu Feng, Xian Hai Shaoyu mengungkapkan senyum di wajahnya yang bengkok. Kakak Shaoyu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menggunakan tubuhmu untuk menanggung kekuatan itu? Tanya Chu Feng. Chu Feng bertanya karena dia tahu pasti ada alasan mengapa Xian Hai Shaoyu bersikap seperti ini. Saudara Chu Feng, rasakan dengan cermat, periksa dengan cermat. Petik 2. Dengan kemampuan kamu, kamu seharusnya bisa tahu, kata Xian Hai Shaoyu kepada Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xian Hai Shaoyu menutup matanya dan mulai berkonsentrasi untuk menahan kekuatan tempat ini lagi. Anehnya, setelah Xian Hai Shaoyu memejamkan mata, kekuatan yang menyerangnya tumbuh semakin keras. Sepertinya Xian Hai Shaoyu mampu mengendalikan intensitas kekuatan yang menyerangnya. Melihat ini, Chu Feng tidak lagi bertanya kepada Xian Hai Shaoyu apa yang dia lakukan. Sebagai gantinya, dia mulai memeriksa sekeliling dengan cermat. Setelah melakukannya, matanya mulai berkobar dengan emosi. Jadi begitu. Chu Feng tersentak kagum. Bab 4297 The Gazes from Afar. Mata Chu Feng mulai berkobar dengan emosi. Kegembiraan muncul dalam hatinya. Pada saat ini, dia telah melihat semua yang ada di tempat ini. Tapi, prosesnya tidak sederhana sama sekali. Setelah Xian Hai Shaoyu meminta perhatiannya untuk memeriksa tempat ini, hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah menggunakan teknik pengamatan terkuatnya, mata langitnya. Tapi, mata surga tidak berhasil membantunya melihat melalui tempat ini. Bahkan, mata langitnya tidak dapat memberikan bantuan apapun padanya. Bahkan teknik roh dunianya tidak dapat memberinya bantuan. Dia merasa seolah-olah teknik roh dunianya dan budidaya bela diri keduanya tidak efektif di tempat ini. Baru kemudian Chu Feng menemukan bahwa lapisan cahaya yang menyelimutinya memiliki fungsi penuntun. Karena itu, ia mulai mencoba untuk terhubung dengan tubuh cahaya. Begitu dia berhasil melihat seluruh tempat ini. Dia juga menyadari mengapa Xian Hai Shaoyu dengan sengaja membubarkan tubuh cahaya yang melindunginya dan menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan yang menakutkan. Ternyata, Xian Hai Shaoyu menantang kekuatan tempat ini. Saat memasuki tempat ini, jika seseorang memiliki bakat yang cukup kuat, seseorang akan menerima tubuh cahaya yang mengelilingi tubuh seseorang. Tubuh cahaya itu akan melindungi mereka dan menanggung keselamatan mereka. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tanda pengakuan tempat ini dari bakat mereka. Hanya mereka yang memiliki bakat pada level tertentu yang dapat menerima pengakuan semacam itu. Itu ditunjukkan pada bagaimana baik Chu Feng dan Xian Hai Shaoyu diakui sedangkan Xian Hai Siner jelas tidak diakui. Setelah seseorang diakui dan mendapatkan lapisan perlindungan, mereka akan dapat melakukan perjalanan melalui wilayah ini dengan aman. Tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan di atas kepala mereka,
Tidak peduli bagaimana terus menyerang mereka, mereka tidak akan dirugikan sedikitpun. Yang paling penting, jika mereka mencoba untuk terhubung dengan kekuatan pelindung, mereka akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tempat ini dan bahkan mengendalikan kekuatan pelindung itu. Jika mereka membubarkan kekuatan pelindung atas kehendak mereka sendiri, mereka akan dapat menggunakan tubuh fisik mereka untuk menahan serangan kekuatan yang mengerikan itu. Tapi, jika itu saja, Chu Feng pasti tidak akan menjadi begitu bersemangat dan emosional. Alasan kegembiraannya adalah karena menahan serangan tempat ini akan sama dengan mengeluarkan tantangan pada kekuatan tempat ini. Pada saat yang sama seseorang mengeluarkan tantangan, mereka juga akan dapat memperoleh manfaat. Manfaatnya adalah alasan mengapa Chu Feng sangat bersemangat. Itu adalah kekuatan yang bisa memperkuat jiwa dan garis keturunan seseorang. Kekuatan tempat ini tidak akan dapat membantu mereka meningkatkan budidaya mereka. Tapi, itu bisa memungkinkan mereka untuk mendapatkan peningkatan mendasar. Dalam istilah yang lebih sederhana, sekali seseorang memperkuat kekuatan garis keturunan seseorang, bakatnya juga akan menjadi lebih kuat. Itu juga kebetulan yang paling dibutuhkan pembudidaya bela diri. Setelah semua, itu tidak cukup bagi para pembudidaya bela diri untuk melakukan upaya saja. Bakat mereka adalah aspek yang paling penting dalam menentukan tingkat pencapaian yang dapat dicapai seseorang dalam kehidupannya. Memperkuat bakat seseorang hanyalah sesuatu yang tak dapat didambakan oleh banyak pembudidaya bela diri dalam mimpi mereka. Namun, mimpi semacam ini bisa dicapai oleh tempat ini. Tentu saja, semakin besar tantangan yang ditanggungnya, semakin besar pula hadiah yang akan didapatnya. Dengan demikian, seberapa banyak seseorang dapat memperkuat garis keturunan seseorang akan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Itu akan tergantung pada tingkat apa seseorang bisa menantang tempat ini. Saudara Chu Feng, ayo bergabung dengan aku. Sementara aku ingin menikmati manfaat dari tempat ini sendiri, aku tahu kemampuan aku. Jika aku menantang tempat ini sendirian, aku tidak akan bisa mendapatkan kekuatan tempat ini. Petik 2. Jadi, bergabunglah denganku. Mari kita berbagi kekuatan tempat ini. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara Xian Hai Shaoyu terdengar. Chu Feng memandang ke Xian Hai Shaoyu dan melihat bahwa dia juga menatapnya. Kemungkinan, Xian Hai Shaoyu telah menentukan bahwa Chu Feng telah mempelajari aturan tempat ini dari ekspresinya. Suatu hal yang layak disebutkan adalah fakta bahwa kulit wajah Xian Hai Shaoyu sedikit meningkat. Paling tidak, dia bisa jauh lebih nyaman saat dia berbicara dengan Chu Feng. Kakak Shaoyu, jika kamu tidak bisa menanganinya lagi, katakan padaku. Jangan mencoba memaksakan diri, kata Chu Feng kepada Xian Hai Shaoyu dengan nada bercanda. Haha, kakak Chu Feng, kaulah yang seharusnya tidak memaksakan dirimu. Petik 2. Tempat ini adalah tempat yang mengandalkan bakat seseorang. Dan, dalam hal bakat, aku, Xian Hai Shaoyu, tidak pernah takut pada siapapun, kata Xian Hai Shaoyu. Tapi ekspresi kamu itu, sepertinya kamu tidak bersenang-senang, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu tidak tahu betapa menyakitkannya disambar oleh kekuatan tempat ini. Petik 2. Kamu akan mengerti begitu kamu mulai. Ekspresimu pasti akan menjadi lebih jelek dari milikku, kata Xian Hai Shaoyu. Itu belum tentu menjadi masalahnya. Petik 2. Chu Feng tersenyum. Saat dia berbicara, tubuh cahaya redup yang mengelilinginya tersebar dari tubuhnya. Gemuruh. Momen selanjutnya. Mengamuk gemuruh-gemuruh. Memanggang api yang berapi-api. Berputar angin yang menakutkan. Semua bergegas menuju Chu Feng untuk menghancurkannya. Benar saja, itu seperti yang dikatakan Xian Hai Shaoyu, wajah Chu Feng segera mendistorsi saat kekuatan tempat ini mendarat padanya. Kekuatan itu bukan masalah kecil. Orang biasa tidak akan bisa menahannya sama sekali. Tapi, Chu Feng bisa bertahan. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, Chu Feng secara bertahap tumbuh terbiasa dengan kekuatan mengoceh. Itu mungkin alasan mengapa Xian Hai Shaoyu meringis kesakitan ketika pertama kali melihatnya,
tetapi kemudian bisa bercanda dengannya. Sama seperti ini, Chu Feng dan Xian Hai Shaoyu bersama-sama menanggung kekuatan tempat ini. Sementara kekuatan tempat ini sangat tak terbatas, itu menurun karena terus menyerang Chu Feng dan Xian Hai Shaoyu. Ternyata, semua kekuatan yang menyerang mereka akan masuk ke dalam tubuh mereka. Dengan kata lain, kekuatan tempat ini diserap oleh mereka. Namun, proses penyerapan akan menimbulkan rasa sakit luar biasa. Tapi, kekuatan yang akhirnya berhasil diserap oleh mereka akan meredam jiwa dan garis keturunan mereka, memperkuat mereka dalam proses. Tapi, kekuatan tempat ini terlalu tak terbatas. Jika Chu Feng dan Xian Hai Shaoyu ingin menyerap semua kekuatan di sini, mereka harus terus beradaptasi tanpa henti. Hanya dengan beradaptasi dengan intensitas kekuatan yang lebih cepat mereka dapat menyerap kekuatan yang lebih kuat dan pada tingkat yang lebih cepat. Apa yang mereka berdua tidak tahu adalah bahwa kekuatan itu tampak mengerikan hanya karena mereka melihatnya dari sudut pandang berada di dalamnya. Jika seseorang melihat kekuatan dari jauh, itu terlihat sangat indah. Itu tampak seperti awan yang melayang di langit berbintang yang luas. Cahaya berkeliaran di awan. Kilatan cahaya menciptakan pemandangan kecil di langit berbintang yang tak berujung ini. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Apa Chu Feng dan Xian Hai Shaoyu juga tidak tahu bahwa pemandangan indah sedang dikagumi oleh beberapa orang. Sebenarnya ada sekelompok orang berdiri di langit berbintang yang luas ini dan menghargai gumpalan awan yang menakutkan namun indah dari jauh. Bab 4298 Organisasi Misterius. Ada lebih dari 300 orang berdiri di langit berbintang dan menatap gumpalan awan yang menakutkan. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, gaun abu-abu gelap. Jenis garis vena hitam khusus memenuhi gaun itu. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, orang akan memperhatikan bahwa garis vena hitam menyerupai kilat. Tapi, karena garis-garis vena berwarna hitam itu sangat mirip warnanya dengan gaun berwarna abu-abu gelap, orang tidak akan memperhatikannya jika tidak diperhatikan. Layak disebutkan. Orang-orang yang semuanya berdiri tertib di udara, praktis setiap orang dari mereka memancarkan aura yang tak terduga. Selanjutnya, masing-masing dari mereka mengenakan kerudung. Kerudung mereka disatukan dengan gaun mereka. Tidak hanya tudung menutupi rambut mereka, itu juga menutupi setengah wajah mereka. Tetapi, kebenarannya adalah, orang tidak dapat melihat dengan jelas bagian bawah wajah mereka yang tidak tertutupi oleh tudung. Alasan untuk itu adalah karena mereka semua mengenakan topeng berwarna hitam. Topeng-topeng itu terlihat sangat aneh. Tidak hanya menutupi wajah mereka, itu juga menutupi mata mereka. Tapi, penglihatan mereka sama sekali tidak terhalang oleh topeng. Wosh! Tidak lama kemudian, sosok terbang dari arah gumpalan awan yang menakutkan. Orang itu mengenakan pakaian yang sama dengan kelompok orang ini. Jelaslah bahwa individu yang masuk adalah anggota kelompok yang sama dengan orang-orang ini. Setelah terbang, orang itu berlutut di depan kelompok 300 plus. Ternyata, meskipun kelompok orang-orang ini semua memancarkan aura yang tak terduga, ada perbedaan dalam status di antara mereka. Di antara mereka, dua individu terkuat berdiri di bagian paling depan dari grup. Kedua orang ini kemungkinan besar adalah pemimpin kelompok. Jika seseorang tidak menaruh perhatian ekstra, seseorang tidak akan melihat ada perbedaan dalam pakaian mereka dari anggota kelompok lainnya. Tetapi, dengan memperhatikan dengan seksama, orang dapat memperhatikan bahwa garis-garis vena hitam pada gaun mereka lebih terkonsentrasi. Tetapi, berbeda dari yang lain, mereka berdua telah mengungkapkan sejumlah kecil rambut mereka dari bawah kerudung mereka. Satu memiliki rambut putih dan yang lain memiliki rambut merah. Tuanku, aku sudah mengkonfirmasi bahwa dua pria muda yang melahap kekuatan itu. Salah satunya adalah putra kepala klan-klan ikan laut abadi, Xian Hai Shaoyu, lapor orang yang terbang dari gumpalan awan yang menakutkan. Jadi itu benar-benar Xian Hai Shaoyu. Petik 2. Mendengar nama Xian Hai Shaoyu, kerumunan menjadi gelisah. Tanpa sadar,
Mereka semua mengalihkan pandangan ke orang berambut putih dari kedua pemimpin itu. Bahkan pemimpin berambut merah itu juga melihat ke pemimpin berambut putih itu. Tapi, dibandingkan dengan yang lain, pemimpin berambut putih itu agak tenang. "Siapa anak muda lainnya?" tanya pemimpin berambut putih itu. Bawahan ini tidak sadar. "Tapi, dia kemungkinan bukan master muda dari klan ikan laut abadi," kata orang yang berlutut di depan kelompok. "Kamu yakin bahwa dia bukan dari klan ikan laut abadi?" tanya pemimpin berambut putih itu. "Bawahan ini belum pernah melihat orang itu di antara orang-orang dari klan ikan laut abadi," kata orang yang berlutut di tanah. "Terus memantau," kata pemimpin berambut putih. "Ya, tuanku." Orang yang berlutut di tanah berdiri dan terbang menuju gumpalan awan yang menakutkan lagi. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke langit berbintang. "Apakah itu benar-benar kekuatan yang kamu bicarakan?" Pada saat ini, pemimpin berambut merah berbalik untuk bertanya kepada pemimpin berambut putih. "Tidak ada kesalahan. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku melihatnya juga, itu adalah kekuatan yang paling pasti." Petik 2. Klan ikan laut abadi telah mencari harta itu sepanjang waktu. Mereka akhirnya menemukannya sekarang, kata pemimpin berambut putih itu. Klan ikan laut abadi selalu menjadi kelompok orang yang sombong. Mereka tidak mau bekerja sama dengan orang luar. Petik 2. Tapi, sepertinya anak muda itu bukan seseorang dari klan ikan laut abadi. Lalu siapakah dia? Keingintahuan mengisi suara pemimpin berambut merah. "Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, mereka berdua berada dalam genggaman kita," kata pemimpin berambut putih itu. "Xianhai Shaoyu adalah penerus kepala klan-klan ikan laut abadi." Petik 2. Karena dia menunjukkan dirinya, pasti ada seseorang yang melindunginya dari bayang-bayang. "Apakah kita benar-benar akan bertindak?" Petik 2. Bukankah kita harus kembali untuk mencari bantuan dari ketua klan Lord dan yang lainnya? Tanya pemimpin berambut merah itu. "Tidak akan ada orang yang melindunginya dari bayang-bayang," kata pemimpin berambut putih. "Apakah kamu benar-benar yakin tentang itu?" Petik 2. "Jika dia dilindungi, kita akan berakhir menderita dengan menyedihkan," kata pemimpin berambut merah. "Siapa lagi yang bisa tahu tentang klan ikan laut abadi lebih baik dari aku?" Pemimpin berambut putih melihat ke arah pemimpin berambut merah. Meskipun wajahnya disembunyikan oleh topeng dan orang tidak bisa melihat matanya, pemimpin berambut merah itu bisa merasakan tatapannya saat dia sedang menatap. Tatapan pemimpin berambut putih itu dipenuhi dengan keyakinan. "Memang, sangat sedikit orang yang memahami klan ikan laut abadi lebih baik daripada kamu," pemimpin berambut merah mencapai syarat. "Lalu kita akan melanjutkan sesuai rencanaku," kata pemimpin berambut putih. Sementara itu, Chu Feng dan Xianhai Shaoyu bergandengan tangan untuk mengambil kekuatan yang menakutkan. Tetapi, melakukan itu bukanlah tugas yang mudah. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan berada dalam bahaya fatal. Tapi, dengan upaya besar yang dilakukan oleh kedua pria itu, kekuatan mengerikan yang menyelimuti seluruh wilayah di langit berbintang akhirnya semua terserap ke dalam tubuh mereka. Pada saat ini, kulit wajah Xianhai Shaoyu pucat pasi dan dia terengah-engah. Kondisinya sangat lemah. Dia menyerupai seseorang di ambang kematian. Tapi, kegembiraan memenuhi wajahnya. "Akhirnya, sukses. Aku, Xianhai Shaoyu, berhasil," desah Xianhai Shaoyu secara emosional. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke Chu Feng, dia memiliki ekspresi prihatin dan tertekan di wajahnya, tetapi juga tampilan egois sukacita. Tidak peduli seberapa lemahnya Xianhai Shaoyu, dia setidaknya sadar. Chu Feng, di sisi lain, telah kehilangan kesadaran. Bab 4299 Siluman Morph Clan. Proses menantang kekuatan yang menakutkan itu. Semakin jauh tantangannya, semakin berbahaya. Ini terutama benar pada titik akhir. Bahkan Xianhai Shaoyu hampir gagal menahannya. Saat itu, bisa dikatakan hidupnya menggantung seutas benang. Begitu banyak sehingga dia benar-benar merasa seperti dia akan mati.
Alasan untuk itu adalah karena itu adalah momen yang paling penting. Dia harus bertahan melalui saat itu. Bahkan jika dia merasa tidak tahan lagi, dia masih tidak bisa berhenti. Tetapi, pada saat Xian Hai Shaoyu merasa bahwa dia tidak akan mampu menahan kekuatan itu dan hampir mati, dia mengalami metamorfosis setelah dengan panik diserang oleh kekuatan yang menakutkan. Tidak hanya dia mampu terus menahan kekuatan yang menakutkan tanpa membahayakan nyawanya, dia juga tidak merasakan begitu banyak rasa sakit. Pada akhirnya, dia mengalami semua hal. Saat Chu Feng masih hidup, dia secara alami juga mengalami semua hal. Tapi, Chu Feng jatuh pingsan. Ini membuat Xian Hai Shaoyu berpikir bahwa meskipun Chu Feng sangat berbakat dan telah menerima pengakuan tempat ini sebagai seseorang yang mampu menahan kekuatan tempat ini, dia, Xian Hai Shaoyu, jelas lebih berbakat daripada Chu Feng. Karena itulah Xian Hai Shaoyu diam-diam senang. Tapi, reaksinya bisa dimengerti. Bukan karena dia iri pada Chu Feng atau memiliki niat bermusuhan. Tidak, itu sebaliknya. Dia sangat mengagumi Chu Feng. Tetapi, bahkan dengan itu menjadi masalah, orang masih berharap diri mereka yang terkuat. Ini terutama berlaku untuk seseorang seperti Xian Hai Shaoyu. Meskipun dia bukan individu yang sombong dan angkuh seperti orang jenius lainnya, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kesombongan dan kesombongan. Jika dia tidak sombong, dia tidak akan berani menghadapi bahaya datang ke sini untuk membuka kasing hitam itu. Dia melakukan semua itu sehingga dia bisa membuktikan bakatnya tidak tertandingi. Berdengung. Tiba-tiba, lapisan cahaya muncul di tubuh Xian Hai Shaoyu. Cahaya itu menerangi lingkungan yang terang bagai bintang. Cahaya itu mengandung kekuatan ajaib. Itu adalah manfaat yang diterima Xian Hai Shaoyu dari kekuatan menakutkan itu. Itulah kekuatan yang bisa memperkuat garis keturunannya. Kekuatan itu saat ini menyatu dengan Xian Hai Shaoyu. Tetapi, karena dia hanya menerima terlalu banyak kekuatan, proses peleburan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, karena keadaan lain, kekuatan itu muncul dengan sendirinya. Tuan Ayah, kamu sangat menentang keputusanku untuk datang ke sini. Jika kamu tahu bahwa harta ini mampu memperkuat garis keturunan seseorang, kamu mungkin akan menyesali keputusanmu untuk menghentikanku saat itu. Petik 2. Xian Hai Shaoyu liar dengan sukacita. Dia tidak tahu bahwa kekuatan yang diserapnya akan mampu memperkuat kekuatan garis keturunannya sampai tingkat tertentu. Tapi, karena bakatnya sudah sangat kuat untuk memulai, setiap peningkatan akan menjadi panen yang tak terduga. Dia percaya bahwa begitu ayahnya mengetahui berita ini, ayahnya juga akan merasakan sukacita baginya. Itu adalah, tiba-tiba, ekspresi Xian Hai Shaoyu berubah sangat besar. Dia terkejut menemukan tubuh Chu Feng juga berlama-lama dengan cahaya. Tapi, cahaya di sekitar tubuh Chu Feng bahkan lebih menyilaukan daripada miliknya. Jika hanya itu, Xian Hai Shaoyu tidak akan heran. Alasan keheranannya adalah karena dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam Chu Feng. Kekuatan itu lebih kuat dari apa yang dia miliki. Melihat ini, Xian Hai Shaoyu menyadari sesuatu. Tapi, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga baginya. Itu membawanya kejutan besar. Apakah ini sangat membingungkan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang Xian Hai Shaoyu. Berbalik, dia melihat sosok mengenakan gaun abu-abu gelap berdiri tidak jauh. Iblis Morph Clan, kenapa kamu semua di sini? Melihat orang ini, ekspresi Xian Hai Shaoyu sedikit berubah. Xian Hai Shaoyu tahu siapa individu beruban ini. Iblis Morph Clan, mereka adalah kekuatan jahat yang terkenal di dunia budidaya bela diri yang luas. Tetapi, mereka sangat kuat sehingga bahkan penguasa dari berbagai galaksi tidak berani meremehkan mereka. Alasan untuk itu adalah karena pendahulu klan Iblis Morph adalah penguasa galaksi. Namun mereka digulingkan oleh kekuatan lain di galaksi mereka. Setelah digulingkan, kepala klan mereka berubah menjadi kehidupan yang jahat. Dia juga mengganti nama klan mereka sebagai klan Demon Morph.
Anggota awal klan iblis morph adalah semua orang dengan garis keturunan yang sama. Tapi, kemudian, banyak ahli lain yang jatuh dari kasih karunia bergabung dengan klan iblis morph. Dengan itu, klan iblis morph terus tumbuh lebih kuat. Saat ini, mereka bahkan lebih kuat dari belakang ketika mereka memerintah di atas bintang. Tapi, klan iblis morph seharusnya tidak muncul di tempat ini. Itulah alasan mengapa Xian Hai Shaoyu sangat terkejut. Tuan muda Shaoyu tidak perlu khawatir tentang mengapa aku di sini. Tapi, aku bisa memberitahumu ini. Aku telah menyaksikan semua yang terjadi sebelumnya. Petik 2. Kamu awalnya tidak bisa menahan kesengsaraan terakhir dari kekuatan itu. Itu anak itu. Dia menemukan bahwa kamu tidak dapat menahan kekuatan dan meningkatkan daya serapnya sendiri. Petik 2. Dia adalah orang yang menyelamatkanmu. Jadi, tidak heran kalau dia mendapatkan kekuatan lebih darimu, kata pria dari klan Demon Morph itu. Aku bisa menebak bantuan yang diberikan kakak Chu Feng bahkan tanpa kamu memberitahuku. Xian Hai Shaoyu mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia sangat terkejut, dia menyadari apa yang terjadi saat dia melihat kekuatan yang dipancarkan oleh Chu Feng. Dia menduga bahwa dia gagal mendapatkan metamorfosis pada saat-saat terakhir. Sebaliknya, itu adalah Chu Feng yang mengambil kekuatan lebih besar untuknya. Jadi nama anak itu adalah Chu Feng. Tampaknya dia seseorang dari tempat ini. Tanya pria itu dari klan Iblis Morph. Bagaimana jika dia dan bagaimana jika dia tidak? Apa hubungannya dengan kamu? Xian Hai Shaoyu berbicara dengan tidak sabar. Tuan muda Xian Hai Shaoyu, jenius yang terkenal di seluruh dunia budidaya bela diri, benar-benar kehilangan dalam hal bakat kepada siapapun tanpa nama di tanah terpencil ini. Petik 2. Katakan, aku yakin kamu merasa sangat tidak menyenangkan, bukan? Tapi, Tuan muda Shaoyu, kamu tidak perlu merasa gelisah. Aku bisa membantumu menyingkirkan anak ini. Petik 2. Silakan dan serahkan dia padaku. Ketika pria dari klan Iblis Morph berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tiba-tiba, kekuatan isap tanpa batas dilepaskan dari lengan bajunya. Kekuatan itu tidak mengarah ke Xian Hai Shaoyu. Sebaliknya, itu mengarah ke Chu Feng yang berbaring di samping Xian Hai Shaoyu. Meneliti kematian, Xian Hai Shaoyu mendengus dingin. Kemudian, kekuatan tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Itu adalah kekuatannya yang menindas. Penindasannya mungkin muncul dengan sendirinya dan berkembang di udara seperti letusan gunung berapi. Penindasannya mungkin menghentikan daya isap bergerak ke arah Chu Feng. Selain itu, penindas mungkin juga melepaskan kekuatan isapnya sendiri. Hisap berkali-kali lebih kuat daripada yang dilepaskan oleh individu dari klan Iblis Morph. Orang itu dari klan Iblis Morph tidak dapat menahan hisap dan ditarik ke Xian Hai Shaoyu. Xian Hai Shaoyu tidak bergerak sama sekali. Tapi, kekuatan penindas yang dia keluarkan berubah menjadi tangan. Tangan itu mencengkeram leher pria itu. Berbicara, mengapa kamu di sini? Tanya Xian Hai Shaoyu dengan suara keras. Babak 4300 Xian Hai Renhu. Cek, cek, cek. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Shaoyu yang terkenal. Petik 2. Kamu benar-benar memiliki kultivasi seperti itu di usia yang sangat muda. Petik 2. Sayangnya, kamu tidak akan bisa melindungi anak itu hari ini. Bukan hanya dia, kamu juga tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri, kata pria dari klan Demon Morph. Meskipun dia telah jatuh ke tangan Xian Hai Shaoyu, dia tidak panik sedikit pun. Sebaliknya, dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Mendengar kata-kata itu, Xian Hai Shaoyu tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Tapi, niat membunuh muncul di matanya. Setelah dia mengkonfirmasi bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan informasi dari orang ini dari klan Demon Morph, Xian Hai Shaoyu memutuskan untuk menghilangkan orang ini. Wash. Tapi, tepat ketika dia akan beraksi, bilah pedang berwarna gelap hitam terbang dari jauh. Xian Hai Shaoyu segera pindah kembali untuk menghindarinya. Sinar pedang itu memutuskan tangan kekuatan bela diri Xian Hai Shaoyu dan membebaskan pria itu dari klan Morph Clan.
Xian Hai Shaoyu mengalihkan pandangannya dari jauh. Begitu dia melakukannya, dia mulai mengerutkan kening. Ekspresi kegelisahan bahkan muncul di wajahnya. Lebih dari 300 orang berdiri di langit berbintang jauh. Itu semua adalah orang-orang dari klan Iblis Morph. Selanjutnya, mereka berdiri di arah di mana gerbang pembentukan roh yang dibentuk oleh kasing hitam berada. Orang-orang itu telah menutup jalan bagi Xian Hai Shaoyu dan Chu Feng untuk meninggalkan tempat ini. Tapi, jika itu saja, Xian Hai Shaoyu tidak akan merasa begitu gelisah. Xian Hai Shaoyu bukan orang yang takut dengan klan Iblis Morph. Tapi, pada saat ini, aura dari dua orang yang memimpin kelompok 300 plus klan-klan iblis ini tak terduga. Bahkan Xian Hai Shaoyu tidak memiliki kepastian untuk dapat mengalahkan kedua individu itu. Meskipun dia merasa sangat gelisah, Xian Hai Shaoyu tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, ia tetap tenang dan tenang. Kamu semua ingin menjarah kekuatan yang saat ini menyatu dengan kita. Iblis Morph Clan, kalian semua benar-benar tumbuh lebih berani dan lebih berani. Apakah kamu berencana untuk menantang klan ikan laut abadi kita? Tanya Xian Hai Shaoyu dengan suara keras. Tuan Muda Shaoyu, mengabaikan fakta bahwa kamu berada di tempat ini sendirian, bahkan jika Clansname ikan laut abadi kamu ada di sini bersama kamu, aku juga tidak akan takut. Petik 2. Tidak ada kekuatan di seluruh dunia budidaya bela diri yang klan Morph klan kita tidak berani menyinggung. Saat pemimpin berambut merah itu berbicara, dia melepaskan kekuatan penindasannya yang tak terbatas. Dia berencana untuk menyerang Xian Hai Shaoyu. Sial. Xian Hai Shaoyu mengerutkan kening lebih dalam setelah melihat situasi ini. Saat Iblis Morph Clansman berambut merah melepaskan kekuatan penindasannya, Xian Hai Shaoyu tahu bahwa dia tidak akan menjadi lawan pria itu. Berhenti. Tapi, tepat pada saat ini, pemimpin berambut putih mengulurkan tangannya dan menghentikan pemimpin berambut merah. Apa ini? Apakah kamu merasa enggan? Petik 2. Pemimpin berambut merah menolak untuk menerima keputusan pemimpin berambut putih itu. Bukan saja dia tidak mendapatkan kembali kekuatannya yang menindas, dia bahkan menatap pemimpin berambut putih itu dengan amarah di matanya. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh pemimpin berambut putih itu mulai terdistorsi. Kemudian, penindasan mungkin keluar dari tubuhnya. Begitu penindasannya muncul, ia menjadi fokus langit berbintang ini. Bahkan kekuatan pemimpin berambut merah yang menindas itu ditekan olehnya. Pada saat ini, orang-orang dari klan Iblis Morph, termasuk pemimpin berambut merah itu, memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengantisipasi agar pemimpin berambut putih menjadi sekuat ini. Pemimpin berambut merah itu tidak cocok dengan pemimpin berambut putih ini. Haruskah kamu memaksaku untuk menyerangmu? Pemimpin berambut putih melihat ke arah pemimpin berambut merah. Tatapannya berubah bermusuhan. Melihat ini, pemimpin berambut merah menghapus kekuatan penindasannya. Dia berkata, "Jangan lupa, kamu sudah menjadi salah satu klan Iblis Morph. Yakinlah, aku tahu di mana aku berdiri. Tapi, aku memenuhi syarat untuk membuat keputusan sendiri." Petik 2. Kalian semua bisa mundur, kata pemimpin berambut putih itu. Apa artinya itu? Apakah kamu mencoba untuk membiarkan mereka pergi? Tanya pemimpin berambut merah itu. Jangan memaksaku untuk menyerangmu. Saat pemimpin berambut putih itu berbicara, penindasannya mungkin semakin kuat. Orang-orang dari klan Iblis Morph, termasuk pemimpin berambut merah, semuanya ditindas oleh kekuatan yang menindas itu. Kamu, baiklah, aku akan memastikan untuk melaporkan masalah ini kepada ketua klan Lord. Meskipun pemimpin berambut merah itu merasa sangat tidak senang, dia tidak dapat melakukan apa-apa karena pemimpin berambut putih itu terlalu kuat untuk dia tangani. Setelah meninggalkan kata-kata yang mengancam itu, dia berbalik dan pergi. Melihat itu, yang lain dari klan Demon Morph juga mengikutinya. Dalam sekejap mata, terlepas dari Xian Hai Shaoyu dan Chu Feng, hanya pemimpin berambut putih Demon Morph Clan yang tetap berada di langit berbintang ini. Kinerja seperti apa ini? Lansiran memenuhi mata Xian Hai Shaoyu.
Dia tidak mengerti mengapa pemimpin berambut putih itu melakukan itu. Tapi, dia tahu betapa berbahayanya klan Demon Morph. Xiaoyu, apakah kamu tidak dapat membedakan suaraku? Saat pemimpin berambut putih itu berbicara, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Pemimpin berambut putih itu benar-benar melepaskan topeng dari wajahnya dan menarik tudungnya untuk mengungkapkan penampilan aslinya. Sementara dia memiliki kepala rambut putih, penampilannya adalah seorang pria paruh baya. Sementara ada beberapa bekas luka di wajahnya, orang masih bisa mengatakan bahwa dia sangat tampan di masa mudanya. Melihat orang ini, ekspresi Xian Hai Xiaoyu berubah sangat rumit. Itu adalah kejutan dan kegembiraan. Segera, dia berkata, "Paman keempat. Orang ini bernama Xian Hai Renhu. Dia adalah paman darah Xian Hai Xiaoyu, saudara lelaki yang berdarah bagi ayahnya." "Xiaoyu, sudah lama. Kultivasi kamu telah meningkat lagi," kata Xian Hai Renhu sambil tersenyum. Senyumnya sangat baik. Itu adalah senyum yang hanya dimiliki kerabat dekat seseorang. Tapi, menghadapi senyum Xian Hai Renhu yang baik hati, Xian Hao Xiaoyu tidak bisa menjadi bahagia. "Paman keempat, apakah kamu benar-benar bergabung dengan klan Iblis Morph? Mengapa kamu melakukan ini?" Kebingungan memenuhi suara Xian Hai Xiaoyu. Pada saat yang sama, ia dipenuhi dengan kesedihan dan kecemasan. Xian Hai Xiaoyu telah dirawat dengan perhatian dan perawatan oleh seluruh klan ikan laut abadi sepanjang hidupnya. Xian Hai Renhu ini tidak terkecuali. Hubungan yang dimiliki Xian Hai Xiaoyu dengan Xian Hai Renhu juga sangat baik. Itu bahkan melampaui kerabat dekat lainnya. Tapi, Xian Hai Renhu meninggalkan klan ikan laut abadi ketika Xian Hai Xiaoyu masih muda. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Ada desas-desus di klan ikan laut abadi bahwa Xian Hai Renhu telah bergabung dengan klan Iblis Morph. Tapi, Xian Hai Xiaoyu menolak untuk percaya bahwa rumor itu benar. Dia tidak mau percaya bahwa Xian Hai Renhu telah mengkhianati klan ikan laut abadi mereka. "Xiaoyu, semua orang memiliki jalan mereka. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku beritahukan kepadamu saat ini. Tapi, suatu hari kamu akan memahami kesulitan paman keempat kamu." Petik 2. "Sekarang, kamu harus pergi dengan temanmu." Xian Hai Renhu bergerak ke samping dan membuka jalan ke gerbang pembentukan roh. "Jika kamu membiarkan aku pergi, klan Iblis Morph pasti tidak akan membiarkan kamu pergi dengan mudah. Paman keempat, kamu harus pulang ke rumah bersamaku," kata Xian Hai Xiaoyu. Tetapi, Xian Hai Renhu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa kembali. Sedangkan untuk keselamatan aku, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu." Petik 2. Di sisi lain, kamu yang harus kembali ke klan. Jangan pergi sendiri tanpa perlindungan. Dunia budidaya bela diri tidak damai sekarang. Setelah mendengar kata-kata itu dari Xian Hai Renhu, mata Xian Hai Xiaoyu melonjak karena emosi. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu satu sama lain, paman keempatnya ini masih dipenuhi dengan kepedulian dan kepedulian terhadapnya. "Paman keempat, bisakah kamu memberitahuku mengapa klan Morph Clan ada di sini?" tanya Xian Hai Xiaoyu.